Oke, selamat datang kembali di channel saya, yaitu eh, tutor Pajayan Mox. Mungkin video berikut ini saya akan memberikan mungkin sebagai motivasi bagaimana sih pengalaman pada saat awal belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu itu kita ada berkat beasiswa untuk berangkat ke Cina. Jadi memang dari awalnya juga sih, awal-awal juga bahasa Inggris juga tidak mau belajar. Cuman karena pada saat itu dari pemerintah disuruh berangkat ke luar negeri, maka mau tidak saya harus belajar bahasa Mandarin. Jadi awalnya itu memang untuk bahasa Mandarin susah sekali untuk. Apalagi tanpa belajar ya. Kalau kita tidak belajar, tidak tahu apa-apa, baru ingin belajar bahasa yang memang tidak tahu, kita tidak tahu apa-apa, memang awalnya itu paling susah. Sampai kita kursus di les di Surabaya. Itu ada di Surabaya itu di Klampis. Di Klampis di situ ada tempat les namanya SIIBT. Di situ dengan sama Koko Andre. Kita di situ selama 9 bulan kita belajar di sana. Tapi selama 9 bulan itu gimana ya? Walaupun kita belajar mendengar, belajar menulis, eh, tapi mungkin yang kita tahu sebatas mungkin nama atau mungkin jalan, makan, mungkin seperti itu saja. Karena bahasa Mandarin itu ya bisa dibilang susah, susah untuk dibelajar. Tapi awal-awal belajar karena memang kurang motivasi juga untuk mencoba hal-hal yang susah seperti ya belajar bahasa Mandarin. Itu memang bahasa yang paling susah juga. Jadi situ kita ada beberapa orang, 12 orang tidak salah, dan ada kawan saya juga di situ. Kita ada sama-sama dari Papua, ada David Matantu, ada Tian, terus ada Yohanes Memoribo. Kita sama-sama di situ. Jadi ada kawan-kawan dari tempat lain, dari Kalimantan, terus ada Onesimus, terus ada kakak-kakak yang memang sudah belajar di situ juga. Jadi ya kita bisa pahami lah. Tapi ada kawan yang memang paham betul dengan bahasa Mandarin, tapi ada kawan-kawan juga yang masih termasuk saya juga. Ya, kita belajar apa gitu. Setelah les pulang lupa. Mau hafal 1 2 3 dalam bahasa Mandarin saja itu ya mungkin bisa sampai 1 minggu baru bisa tahu, karena ya memang otaknya itu kan tidak bisa menerima begitu kan. Tapi mungkin saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu dengan hati, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa saya sendiri itu bisa, yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Kita harus jangan kita menyerah atau mungkin kita iri karena teman-teman lain mereka sudah bisa bahasa Inggris ini jago, terus ini jago. Jangan kita iri atau mungkin kita heran-heran orang lain yang paling bisa gitu. Jadi kenapa sih kalau memang saya juga ingin mencoba, ingin tahu, dan kita bersama-sama belajar, tapi kenapa saya harus begitu? Jadi pertama itu adalah kita harus motivasikan diri kita untuk saya harus bisa. Itu yang pertama. Yang kedua tuh, teman saya bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah itu. Jadi ya kalau mau belajar jangan terlalu serius juga belajar, tapi ya sambil main. Yang penting cari-cari teman. Kalau kita cari teman-teman yang tepat, pasti kita akan menemukan apa yang kita inginkan.
Jadi kawan-kawan mungkin kalau ingin belajar bahasa, mungkin hal-hal yang teman-teman tidak begitu mungkin tahu, pertama itu mungkin saya kasih saran, mungkin cari teman-teman lah, cari teman-teman yang memang sudah tahu di bagian itu. Pasti kalau ada teman-teman, kalau mereka tanya-tanya, kita tanya-tanya mereka, pasti mereka kasih tahu. Kalau teman-teman yang baik hati, pasti kasih tahu. Apalagi teman-teman yang paling ya main sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, pasti. Nah, maka itu yang pertama, jangan malu untuk bertanya. Itu yang pertama. Terus mungkin motivasi diri kita tuh lebih penting agar ya kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan gitu. Ya, jadi setelah kita belajar beberapa bulan itu, 9 bulan itu pun baru sangat susah untuk memahami bahasa Mandarin itu. Tapi setelah kita berangkat ke Cina, itu salah satu kota provinsi Hubei, itu kita di kota Qingzhou, itu di salah satu university, yang University. Dari situlah kita bisa, ya karena kita sudah berangkat, kita sudah ketemu orang-orang Cina, apalagi kita makan, minum, kita jalan berteman dengan orang-orang Cina, makan juga kita harus beli di tempat orang Cina, maka kita harus berbicara pakai bahasa Cina. Dari situlah kita bisa berbicara, bisa mengerti, oh sebenarnya nadanya begini, tapi kita bicara salah, pasti mereka mengerti. Apalagi kalau orang-orang di sana pasti mengerti, karena kalau kita bicara pakai bahasa Cina, mungkin nadanya itu tidak tepat, tapi mereka di sana ya mungkin tahu bahwa ya mungkin ini orang-orang baru. Setelah lama-lama di sana, kita mungkin beli makan setiap hari, minum, mungkin jalan main-main dengan kawan-kawan dari sana. Itu baru bisa. Kita pasti tahu di situ. Dari tidak apa-apa, kita tidak belajar di sini langsung kita berangkat ke mungkin ke negara yang kita inginkan. Yang penting dengan dasar bahasa Inggris. Kita berangkat ke sana untuk belajar. Tidak apa-apa, karena kita lebih bagus tahu dalam hal ini, kita langsung berbicara bahasa yang kita tidak tahu di tempat di sana, daripada kita belajar sini setengah mati sampai. Tapi jangan dulu ini, harus kita tahu dulu dasar-dasarnya begitu. Tapi kalau langsung berangkat ke sana, saya yakin itu tidak sampai 1 sampai 2 bulan. Mungkin dalam beberapa minggu pasti tahu semua. Maka dari itu, kalau kawan-kawan mau ingin berangkat dengan dasar bahasa Inggris, tidak apa-apa sekali. Karena kalau ada keinginan, tidak apa-apa, berangkat saja ke sana. Terus yang berikut, mungkin kita tidak pernah ingin mencoba hal-hal yang tidak kami coba. Jadi hal-hal yang mungkin orang lain tidak bisa. Mungkin contohnya, bahasa Mandarin ini kan salah satu bahasa yang paling susah. Kalau kita ingin tahu, orang lain kan tidak bisa. Orang lain tidak bisa tahu bahasa Mandarin. Kalau kita ingin tahu bahasa Mandarin, sekarang harus tanamkan dalam hati saya bahwa saya harus tahu. Orang lain tidak bisa, saya bisa. Mungkin saya bisa belajar ini hal yang paling susah. Dalam hal ini, saya belajar bahasa yang paling susah di dunia ini, mungkin bahasa Mandarin. Berarti untuk bahasa-bahasa lain gampang tuh. Gampang untuk belajar. Karena bahasa yang paling susah saja bisa, apalagi bahasa yang gampang-gampang. Seperti itu. Jadi dalam hati kita tuh kita harus mencoba hal yang paling susah daripada yang gampang. Kalau kita naik dari hal-hal yang paling gampang, boleh juga. Tapi kalau orang turun dari hal-hal yang paling susah, turun ke hal-hal yang mungkin paling gampang lah, pasti hal yang besar yang mungkin yang orang lain tidak bisa, saya bisa.
Terus hal-hal kecil itu barang apa? Seperti itu. Jadi kalau ingin mencoba hal-hal yang orang lain tidak bisa, silakan mencoba saja. Terus mungkin ini sebagai motivasi untuk kawan-kawan yang ingin belajar hal-hal yang susah, atau teman-teman yang ingin belajar untuk ingin tahu untuk bahasa yang paling susah, termasuk bahasa Mandarin, itu yang teman-teman lakukan. Karena selain itu ya, kalau kita pemalas ya tidak bisa kita tahu begitu kan ya. Oke, untuk itu untuk video ini sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke siapapun itu yang ada. Dan kawan semua dukung channel ini agar mungkin saya memberikan tutor-tutor di dalam channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sheshe.